Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Legenda Gunung Bromo, kisah Roro Anteng dan Joko Seger. Di tengah kabut tipis yang bergulung di lereng pegunungan Tengger, terhampar sebuah kisah yang begitu tua namun tetap hidup hingga kini. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan legenda yang diwariskan turun-temurun, diceritakan dari mulut para tetua kepada cucu-cucunya, dari generasi ke generasi, hingga masih bergaung di zaman kita sekarang. Bayangkan sebuah kisah cinta yang suci, penuh pengorbanan, namun juga diselimuti takdir pahit yang tak bisa ditolak. Dari sanalah lahir sebuah gunung yang kini menjadi simbol sakral bagi masyarakat Tengger, Gunung Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat cerita rakyat, sebelum kita menapaki jalan panjang kisah ini, izinkan saya menyapa Anda dengan hangat. Semoga hati kita terbuka untuk menerima setiap pesan yang terkandung dalam legenda ini. Mari bersama-sama kita hanyut dalam alur cerita yang tidak hanya menghadirkan keindahan cinta sejati, tetapi juga pengorbanan yang begitu dalam. Jangan lupa untuk subscribe, agar kisah-kisah leluhur Nusantara selalu menemani perjalanan batin kita, memberikan nasihat kehidupan yang abadi. Sebelum melanjutkan, mari kita panjatkan doa. Semoga setiap orang yang mendengar kisah ini senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, panjang umur yang penuh keberkahan, serta hati yang kuat untuk menghadapi setiap cobaan hidup. Karena kisah yang akan kita dengarkan ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu indah, namun di balik duka selalu ada hikmah. Zaman dahulu, ketika kejayaan Majapahit masih bergaung di tanah Jawa, hiduplah seorang putri bangsawan bernama Roro Anteng. Kecantikannya terkenal hingga ke pelosok negeri, tetapi lebih dari itu, ia dikenal sebagai putri yang berhati lembut, bijak, dan mencintai rakyat kecil. Di sisi lain, ada seorang pemuda sederhana bernama Joko Seger, keturunan Brahmana yang hidup penuh kesederhanaan, namun berhati murni dan teguh pada dharma. Pertemuan mereka tidak terjadi di istana megah, melainkan di tengah kehidupan rakyat jelata, ketika Roro Anteng memilih meninggalkan hiruk-pikuk kemewahan istana untuk mendekatkan diri pada rakyat. Dari situlah, benih cinta antara keduanya mulai tumbuh. Roro Anteng, yang seharusnya hidup dalam kenyamanan istana, justru memilih jalan berbeda. Ia sering turun ke desa-desa, berbincang dengan rakyat, menolong mereka yang kesulitan. Disitulah ia bertemu Joko Seger, seorang pemuda yang tampak biasa, tetapi memiliki harisma alami. Wajahnya mungkin sederhana, namun tutur katanya bijaksana, tindakannya penuh welas asih. Dari pertemuan itulah, benih cinta yang murni tanpa pamrih mulai bersemi, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta atau tahta. Cinta mereka tidak mudah diterima oleh semua pihak. Banyak bangsawan menentang hubungan itu. Mereka menganggap Roro Anteng merendahkan derajatnya dengan memilih Joko Seger yang bukan berasal dari kalangan darah biru. Namun, Roro Anteng tetap teguh. Baginya, cinta sejati tidak ditentukan oleh gelar atau kekayaan, melainkan oleh ketulusan hati. Sementara itu, Joko Seger tidak goyah meski tahu bahwa hubungannya dengan sang putri akan menimbulkan banyak pertentangan. Akhirnya, Roro Anteng memilih meninggalkan kemewahan istana. Bersama Joko Seger, ia memulai kehidupan baru di lereng pegunungan. Mereka membangun rumah sederhana, hidup bersama rakyat, dan menjadi teladan kepemimpinan yang penuh kasih sayang. Keputusan itu bukan hanya soal cinta, melainkan juga pilihan untuk mengabdi pada rakyat dan menjaga keseimbangan dengan alam. Seiring waktu, keduanya menjadi panutan bagi masyarakat, dihormati bukan karena darah bangsawan semata, tetapi karena kearifan dan keteguhan hati mereka. Namun, kehidupan damai itu tidak serta-merta tanpa ujian. Gunung yang mereka diami adalah gunung berapi yang kadang murka. Asap hitam dan gemuruhnya menakutkan rakyat. Meski begitu, kehadiran Roro Anteng dan Joko Seger membuat masyarakat merasa terlindungi. Pasangan itu menjadi simbol kekuatan dan harapan, meskipun mereka tahu bahwa cobaan besar masih menanti di masa depan. Setelah melewati hari-hari yang damai di lereng gunung, satu kegelisahan mulai menghantui hati Roro Anteng dan Joko Seger. Meski mereka telah lama menikah, kebahagiaan mereka terasa belum sempurna, sebab belum juga dikaruniai seorang anak.
Roro Anteng sering termenung di beranda rumah bambunya, menatap ke arah puncak gunung yang diselimuti kabut putih. Ia merindukan seorang penerus, seorang anak yang akan mewarisi cinta dan kepemimpinan mereka. Dalam keheningan malam, ia berdoa pada Sang Hyang Widi, berharap agar kerinduannya terkabul. Joko Seger pun merasakan hal yang sama. Sebagai seorang suami, ia memahami kesedihan istrinya. Mereka berdua menyadari bahwa hanya dengan usaha batin yang sungguh-sungguh, doa mereka bisa terkabul. Maka, dengan hati mantap, mereka memutuskan untuk bertapa di puncak gunung. Mereka meninggalkan kenyamanan rumah dan rakyat yang mencintai mereka, menapaki jalan terjal menuju puncak gunung, berharap pengorbanan ini membuka pintu rahmat bagi keluarga kecil mereka. Hari-hari pertapaan dimulai dengan sunyi yang mendalam. Di puncak gunung, angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, Roro Anteng dan Joko Seger tidak mengeluh. Mereka duduk bersila di atas batu besar, menutup mata, menyatukan doa mereka pada Sang Hyang Widi. Dari bibir mereka hanya keluar mantra-mantra suci, sementara tubuh mereka bergetar menahan dingin. Malam berganti siang, siang berganti malam, namun mereka tetap teguh dalam tapa brata, melepaskan semua keinginan duniawi demi satu harapan, dikaruniai seorang anak. Hari-hari itu terasa begitu panjang. Kadang kabut tebal menyelimuti tubuh mereka, membuat dunia di sekitar lenyap dalam putih yang pekat. Kadang sinar matahari menembus awan, menciptakan cahaya keemasan yang seakan menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Namun, di dalam hati Roro Anteng dan Joko Seger, ada keyakinan yang tak pernah padam. Mereka percaya, jika mereka ikhlas dan sabar, doa mereka pasti akan dijawab, entah cepat atau lambat. Hingga pada suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama yang bulat sempurna, keheningan mendadak pecah oleh suara gaib. Suara itu dalam, bergema, seperti datang dari perut bumi sekaligus dari langit. Suara Sang Hyang Widi menyapa mereka. Roro Anteng, Joko Seger, keteguhan hati kalian telah sampai padaku. Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Keturunan akan lahir dari rahimmu, bukan hanya satu, tetapi 25 anak yang akan memenuhi hidupmu. Suara itu bergetar seperti petir, namun sekaligus menenangkan, membuat air mata Roro Anteng jatuh tanpa sadar. Namun, suara itu tidak berhenti di sana. Sang Hyang Widi memberi syarat yang kelak menjadi ujian terbesar dalam hidup mereka. Tetapi, ingatlah janji ini. Dari 25 anak yang akan lahir, kalian harus merelakan satu untukku. Anak terakhir, anak ke-25, harus kalian korbankan ke kawah gunung sebagai tanda kesetiaan dan persembahan. Kata-kata itu bagai pedang yang menusuk hati, meninggalkan luka yang dalam. Roro Anteng terisak, Joko Seger pun gemetar, namun mereka tidak berani melawan. Dengan suara parau, mereka berdua berjanji akan menepati titah Sang Hyang Widi. Sejak malam itu, doa mereka berubah menjadi keyakinan yang kuat. Mereka tahu, takdir sudah ditetapkan. Kebahagiaan mereka akan datang bersama ujian besar yang harus ditebus dengan pengorbanan. Dengan hati yang berat, mereka menutup masa pertapaan dan turun kembali ke desa, membawa janji rahasia yang kelak akan menentukan jalan hidup mereka dan keturunan mereka. Kabar gembira akhirnya menyelimuti rumah sederhana di lereng gunung. Setelah sekian lama menunggu, doa dan pertapaan yang dilakukan Roro Anteng dan Joko Seger membuahkan hasil. Roro Anteng mengandung, dan dalam bulan-bulan penuh harap, Joko Seger merawat istrinya dengan penuh cinta. Rakyat desa pun turut berbahagia. Mereka menyalakan pelita di malam-malam tertentu, berdoa bersama agar kelahiran berjalan lancar, seolah seluruh desa ikut menanti hadirnya titipan dari Sang Hyang Widi. Tiba saatnya, tangisan bayi pertama menggema di dalam rumah bambu itu. Tangisan itu bagai suara surga, meluruhkan air mata Roro Anteng yang selama ini penuh kerinduan. Joko Seger memeluk istrinya dengan penuh rasa syukur. Bayi mungil itu sehat dan tampan, menjadi simbol awal dari janji Sang Hyang Widi. Mereka memberinya nama penuh doa, agar kelak tumbuh menjadi penerus yang bijaksana. Namun kebahagiaan itu tidak berhenti pada satu kelahiran. Tahun demi tahun, Roro Anteng terus mengandung, hingga akhirnya mereka memiliki anak-anak yang jumlahnya mencapai 25 orang.
Setiap kelahiran disambut dengan doa dan rasa syukur yang mendalam. Desa yang dulu sepi kini ramai oleh tawa anak-anak. Mereka berlarian di ladang, bermain di sungai, memanjat pepohonan, membawa kehidupan baru yang semarak di lereng gunung. Meski hati mereka dipenuhi kebahagiaan, janji di puncak gunung selalu membayani. Roro Anteng kadang termenung ketika melihat anak-anaknya tidur berjejer di bel-bel bambu. Apakah benar? Salah satu dari mereka kelak harus kita relakan, bisiknya lirih. Joko Seger hanya bisa menggenggam tangannya, mencoba menguatkan, meski hatinya pun dihantui ketakutan yang sama. Di antara 25 anak itu, si bungsu yang diberi nama Kesuma. Sejak awal, Kesuma tampak berbeda. Matanya jernih, wajahnya teduh, dan tingkah lakunya penuh kelembutan. Rakyat desa bahkan percaya bahwa Kesuma memiliki aura suci. Ia tumbuh menjadi anak yang penurut, cerdas, dan penuh kasih kepada saudara-saudaranya. Namun, setiap kali Roro Anteng menatap wajah Kesuma, hatinya seperti diremas. Ia tahu, anak inilah yang dimaksud Sang Hyang Widi dalam titahnya, anak yang harus dikorbankan. Kesuma tumbuh besar bersama saudara-saudaranya, tanpa pernah tahu tentang nasib yang menantinya. Ia sering menjadi penengah ketika kakak-kakaknya bertengkar, atau menjadi penghibur ketika ada yang bersedih. Sifat lembut dan bijaksana itu membuat semua orang menyayanginya. Tetapi semakin besar cinta Roro Anteng dan Joko Seger pada anak-anak mereka, terutama pada Kesuma, semakin berat pula beban janji yang dulu mereka ucapkan di puncak gunung. Tahun-tahun berlalu, keluarga besar Roro Anteng dan Joko Seger hidup dalam kebahagiaan yang ramai oleh suara tawa 25 anak mereka. Desa menjadi makmur, sawah membentang hijau, ladang subur menghasilkan panen melimpah, dan masyarakat hidup rukun di bawah kepemimpinan pasangan itu. Namun, di balik semua keceriaan, janji di puncak gunung selalu membayani. Roro Anteng sering terdiam di tengah pesta panen. Hatinya tertusuk ketika mengingat satu janji yang belum terbayar. Semakin Kesuma tumbuh, semakin berat beban itu terasa. Anak bungsu yang lembut dan penuh kasih itu menjadi cahaya keluarga. Setiap gerak-geriknya menghadirkan ketenangan. Ia senang membantu kakak-kakaknya, dan bahkan warga desa kagum dengan kepintarannya meski usianya masih muda. Namun justru itulah yang membuat hati kedua orang tuanya hancur. Mereka tahu, Kesuma bukan sekadar anak biasa. Dialah anak ke-25 yang harus dipersembahkan pada kawah gunung sesuai janji yang pernah mereka ucapkan. Pada suatu malam yang sunyi, Roro Anteng tak kuasa lagi menahan air mata. Ia memeluk Joko Seger, tubuhnya bergetar hebat. Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Kakang, apakah tidak ada jalan lain? Bagaimana mungkin aku merelakan darah dagingku sendiri? Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Joko Seger terdiam lama, menatap langit penuh bintang. Ia pun hancur, tetapi dalam hatinya ia tahu, janji pada Sang Hyang Widi bukanlah sesuatu yang bisa diingkari. Hari demi hari, mereka menunda keputusan itu. Mereka mencoba berpura-pura lupa, menutupi kegelisahan dengan senyuman. Namun gunung tidak bisa dibohongi. Suatu pagi, bumi bergetar hebat. Asap hitam pekat keluar dari kawah gunung. Suara gemuruh menggelegar bagai peringatan. Rakyat desa panik, berlarian meninggalkan ladang. Semua menyadari, ini bukan sekadar letusan alam, melainkan peringatan bahwa janji telah dilupakan. Roro Anteng berlari memeluk anak-anaknya, terutama Kesuma. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia merasa dunia runtuh. Joko Seger menatap ke arah puncak gunung, wajahnya tegas meski penuh luka. Dalam hatinya ia tahu, ini adalah saatnya mereka menepati janji. Jika tidak, bukan hanya keluarga mereka yang akan hancur, tetapi seluruh rakyat bisa lenyap dalam murka gunung. Kesuma, yang sejak kecil penuh kelembutan, mulai menyadari sesuatu. Ia mendekati ayah dan ibunya dengan wajah tenang. "Apakah ini tentang aku?" tanyanya lirih, seolah sudah memahami takdir yang disembunyikan darinya. Roro Anteng tersungkur menangis, sementara Joko Seger mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kesuma tidak menangis. Ia justru menggenggam tangan orang tuanya dengan lembut. "Jika ini untuk menyelamatkan rakyat, untuk kebaikan semua, aku rela."
Kata-kata itu menghunjam hati mereka lebih dalam daripada 1000 pedang. Kesuma menerima nasibnya dengan keberanian yang luar biasa. Rakyat desa yang mendengar kabar itu turut bersedih. Banyak yang menangis, ada yang berteriak menolak, tetapi gemuruh gunung semakin kuat, seakan menuntut janji segera ditepati. Pada akhirnya, seluruh warga desa berkumpul, mengiringi keluarga Roro Anteng dan Joko Seger menuju kawah gunung. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara angin dan dentuman bumi yang terdengar, seakan seluruh alam ikut berduka. Langkah kaki Kesuma yang tegar menjadi pusat perhatian semua mata. Meskipun usianya masih muda, wajahnya menampakkan keberanian yang jauh melebihi usianya. Di sampingnya, Roro Anteng berusaha menahan tangis, sementara Joko Seger memegang pundaknya dengan penuh kebanggaan sekaligus kesedihan. Desa yang biasanya dipenuhi tawa kini hening. Hanya ada isak tangis dan dua lirih yang terucap di antara suara gemuruh gunung. Ketika mereka semakin dekat dengan kawah, dentuman bumi terdengar semakin keras. Asap putih mengepul dari perut gunung, seakan dewa penjaga menunggu janji dipenuhi. Warga desa tertegun. Sebagian berteriak histeris menolak pengorbanan itu. Namun suara gaib bergemuruh mengingatkan, janji adalah janji. Hanya dengan itu kalian akan selamat. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar, Kesuma memang dipilih sebagai penebus janji leluhur. Kesuma pun melangkah ke depan. Dengan suara tenang, ia berkata kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, jangan bersedih. Aku rela demi keselamatan keluarga kita dan seluruh rakyat. Jangan biarkan tangisan menghapus keberanian ini. Aku ingin dikenang bukan karena kematian, tetapi karena cintaku kepada kalian semua." Kata-kata itu membuat tangis pecah, namun sekaligus menyalakan semangat keberanian dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Dengan langkah mantap, Kesuma maju menuju kawah. Angin berputar kencang, api dari obor berkibar liar, dan bumi bergetar hebat. Saat tubuhnya lenyap di telan kawah, suara gemuruh tiba-tiba berhenti. Asap yang semula hitam berubah menjadi putih bersih. Langit yang mendung berubah cerah diterangi bulan purnama. Alam seakan menerima persembahan itu, dan kedamaian pun kembali menyelimuti. Sejak saat itu, rakyat desa Tengger bersumpah tidak akan pernah melupakan pengorbanan Kesuma. Mereka berjanji setiap tahun akan datang kembali ke Kawah Bromo, membawa hasil bumi sebagai persembahan, agar roh Kesuma tenang dan keseimbangan tetap terjaga. Dari janji inilah lahir tradisi suci yang disebut Yatnya Kasada, sebuah ritual yang terus dilakukan hingga kini. Setelah malam penuh duka akibat pengorbanan Kesuma, kehidupan Roro Anteng dan Joko Seger perlahan bangkit kembali. Walau hati mereka tetap menyimpan luka, mereka sadar bahwa hidup harus diteruskan dan janji suci yang telah diikrarkan harus dijaga. Mereka membesarkan anak-anak yang tersisa dengan penuh kasih, sambil menanamkan nilai penting. Manusia hidup berdampingan dengan alam, dan segala janji pada semesta tidak boleh diingkari. Dari keluarga inilah lahir keturunan yang kemudian menyebar di lereng Gunung Bromo, hidup sebagai penjaga gunung dan pelestari warisan leluhur. Seiring berjalannya waktu, keturunan Roro Anteng dan Joko Seger tumbuh semakin banyak. Mereka hidup berkelompok di desa-desa sekitar lautan pasir. Untuk menjaga persatuan, leluhur kemudian mengabadikan nama kedua tokoh ini menjadi identitas bersama. Dari Anteng dan Seger lahirlah sebutan Tengger. Nama itu bukan sekadar penyatuan kata, melainkan lambang dari persatuan darah, ikatan sejarah, dan semangat untuk menjaga warisan leluhur. Sejak itulah, setiap orang yang berasal dari garis keturunan mereka, maupun yang hidup di kawasan lereng Gunung Bromo, menyebut dirinya sebagai warga Tengger. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Tengger mulai membentuk tatanan sosial yang rukun. Mereka bercocok tanam di lahan subur pegunungan, memelihara ternak, dan hidup dari hasil bumi yang melimpah. Namun mereka tidak lupa akan janji suci kepada Sang Hyang Widi. Setiap tahun, saat bulan Kasada tiba menurut penanggalan Jawa Tengger, mereka berkumpul di lautan pasir untuk mempersembahkan sesaji. Bukan lagi berupa korban manusia, melainkan hasil panen terbaik, sebagai tanda syukur sekaligus penghormatan pada pengorbanan Kesuma. Dari generasi ke generasi, ritual ini diwariskan, hingga menjadi tradisi besar yang disebut Yatnya Kasada.
Persiapan kasada bukanlah perkara kecil. Warga Tengger mempersiapkan sesaji jauh hari sebelumnya. Padi digiling, buah dipetik, ayam dan kambing dipelihara, bahkan kain dan dupa disiapkan. Semua itu dikumpulkan dalam gunungan besar, lalu diarak menuju kawah. Diiringi doa dan tabuhan gamelan sederhana, prosesi berlangsung meriah namun sakral. Setiap warga, tua maupun muda, merasa terikat oleh tradisi ini. Mereka percaya bahwa dengan mempersembahkan hasil bumi, gunung akan tetap tenang, panen akan melimpah, dan kehidupan mereka akan diberkahi. Nama Tengger dan upacara kasada akhirnya menyatu, membentuk jati diri masyarakat lereng Gunung Bromo. Mereka tidak hanya dikenal sebagai petani pegunungan yang gigih, tetapi juga sebagai penjaga janji leluhur. Setiap kali kasada berlangsung, masyarakat merasakan kehadiran Roro Anteng, Joko Seger, dan Kesuma yang seolah masih menjaga mereka dari balik kabut kawah. Dari sinilah Gunung Bromo bukan hanya dipandang sebagai alam semata, melainkan altar suci tempat manusia menepati janji dan menjaga keseimbangan hidup. Waktu terus berjalan, dan abad-abad berganti. Namun kisah Roro Anteng, Joko Seger, serta pengorbanan Kesuma tidak pernah pudar. Masyarakat Tengger menurunkan cerita ini dari mulut ke mulut, dari kakek nenek kepada anak cucu, hingga akhirnya menjadi bagian dari identitas mereka. Legenda itu tidak hanya mengajarkan tentang keberanian dan pengorbanan, tetapi juga tentang pentingnya menepati janji kepada alam dan Sang Pencipta. Karena itulah, Gunung Bromo tetap berdiri bukan sekadar sebagai pemandangan indah, melainkan juga sebagai saksi abadi dari janji leluhur yang selalu dijaga. Upacara Yatnya Kasada menjadi wujud nyata warisan itu. Setiap tahun, masyarakat Tengger masih berkumpul di lautan pasir untuk mempersembahkan hasil bumi kepada kawah Bromo. Sesaji berupa padi, buah, sayur, dan hewan ternak dilemparkan ke dalam kawah sebagai tanda syukur. Bagi mereka, kasada adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara leluhur dan generasi penerus. Ritual ini menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta mempererat persaudaraan di antara warga Tengger. Dengan demikian, warisan yang lahir dari pengorbanan Kesuma tetap hidup dan berdenyut di setiap tarikan napas masyarakat. Selain menjadi tradisi keagamaan, kasada juga membentuk identitas budaya yang khas. Orang Tengger dikenal teguh memegang janji, jujur, dan setia pada warisan leluhur. Mereka menjaga harmoni dengan alam, menanam dengan hati-hati, serta menjaga tanah yang mereka anggap sebagai titipan dari para dewa. Nilai-nilai inilah yang menjadikan masyarakat Tengger unik, berbeda, dan tetap bertahan meski dunia di luar berubah begitu cepat. Dari ladang-ladang sayur hingga rumah-rumah sederhana di lereng gunung, nilai itu selalu hadir dan menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Seiring masuknya era modern, legenda Gunung Bromo tidak hanya hidup di hati masyarakat Tengger, tetapi juga dikenal luas oleh orang-orang di luar. Wisatawan datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan indahnya matahari terbit di Bromo, sekaligus merasakan aura sakral dari kasada. Namun di balik keindahan itu, ada kisah panjang tentang janji, cinta, dan pengorbanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi warga Tengger, menjaga tradisi ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah janji leluhur dapat bertahan ratusan tahun. Kini, legenda Roro Anteng dan Joko Seger telah menjadi bagian dari jantung budaya Jawa Timur, sekaligus salah satu cerita rakyat paling terkenal di Nusantara. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan kisah hidup yang terus berdampak hingga sekarang. Dari pengorbanan Kesuma lahirlah upacara kasada, dari persatuan Anteng dan Seger lahirlah nama Tengger, dan dari keyakinan pada janji lahirlah sebuah identitas yang kokoh. Semua itu menjadikan Gunung Bromo bukan hanya destinasi wisata, melainkan juga tempat di mana sejarah, spiritualitas, dan budaya menyatu dalam satu garis takdir. Demikianlah legenda Gunung Bromo yang berawal dari kisah cinta Roro Anteng dan Joko Seger, pengorbanan Kesuma, hingga lahirnya upacara Yatnya Kasada. Legenda ini mengajarkan bahwa janji adalah sesuatu yang sakral, cinta membutuhkan pengorbanan, dan keseimbangan dengan alam harus selalu dijaga. Sampai hari ini, masyarakat Tengger masih berdiri teguh sebagai pewaris janji leluhur, dan Gunung Bromo tetap menjadi saksi bisu warisan abadi itu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga dari dongeng Nusantara ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan hati yang penuh kasih. Sampai jumpa di kisah legenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.